Akhir tahun semakin mendekat. Banyak investor berharap mendapat rezeki nomplok dari window dressing atau January effect. Tapi apakah benar tahun ini akan terjadi? Berikut analisis Katarina Setiawan, Chief Economist dan Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Nggak bisa prediksi tiap tahun, kadang ada, kadang enggak. Nah, tapi itu ada pemicunya. Beberapa pemicunya biasanya itu adalah investor yang perlu membuktikan kinerja yang baik. Mereka mendorong pembelian saham-saham pada harga yang lebih tinggi gitu, supaya ditutup pada harga yang lebih tinggi tahun ini. Nah, biasanya itu terjadi di tahun-tahun yang dimana IHSG-nya nggak perform. Nah, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan tahun ini kan udah cukup bagus ya sebenarnya. Misalnya udah cukup ya mungkin mereka nggak akan susah payah untuk window dressing. Tapi kalau misalnya belum cukup sesuai dengan target mereka, target internal mereka, ya mereka akan memicu window dressing. Jadi nggak bisa diprediksi sih. So far sih kita udah naik 9,5% lah ya. Apakah itu dianggap cukup apa enggak? Nah itu aku nggak tahu tuh. Terus soalnya target internal masing-masing. January effect biasanya terjadi karena repositioning ya. Posisi orang-orang menyesuaikan posisinya lagi. Yang ketinggalan. Kalau dari sekarang sampai Januari itu banyak perubahan. Dalam arti kondisinya banyak berubah, kemudian outlooknya banyak berubah, maka January effect itu lebih mungkin terjadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya outlooknya sudah di price in semua, jadi mereka udah ngelihat ada akan tapering masih berlanjut sampai pertengahan tahun 2022. Kemudian mereka juga melihat yang bagus nih sektor new economy. Udah dari sekarang udah lihat gitu kan. Mereka ngelihat the Fed akan naikin suku bunga nih kayaknya gitu. BI juga, jadi nggak ada perubahan drastis. Kemungkinan untuk Januari effect nggak terlalu besar, tetapi masih ada kemungkinan, cuman nggak terlalu besar. Surprise apa yang kemungkinan terjadi dari sekarang sampai let's say awal Januari? Paling besar mungkin Omicron ya, jadi karena dari hari ke hari kita belajar sesuatu yang baru nih tentang Omicron ini. Sebab kan varian baru yang sangat banyak ketidaktahuan kita. Nah ini kalau nanti terus ada lagi juga beberapa perusahaan vaksin katanya mendevelop vaksin yang bisa menangkal Omicron ya kan. Ada Moderna udah bilang, beberapa yang lain. Terus ada juga perusahaan farmasi bilang bikin obat untuk COVID-nya. Jadi kalau orang udah kena itu sembuh gitu. Dari sekarang sampai awal Januari akan ada aja mungkin surprise gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi ekspektasi dari investor. Dari sekarang sampai awal Januari bisa nggak? Bisa aja, masih ada waktu sebulan. Karena sekarang ini lumayan positif sentimen investor ini beberapa waktu yang lalu karena di seluruh dunia penanganan pandeminya udah lebih baik, kasus udah menurun, kecuali di Eropa mungkin ya, dan US yang naik-naik lagi, tapi itu pun tidak banyak yang menimbulkan hospitalization atau death. Terus keluar Omicron ini nih di November itu mulai rada ngerem lagi sih gitu para investor ini gitu. Jadi ya mungkin aja ada surprise. Ini kebijakan The Fed tentunya ya, Pak Jerome Powell udah kepilih lagi. Nah ini sebenarnya sih positif, dipilihnya Jerome Powell ini positif karena market udah familiar dan beliau juga udah proven ya memberikan steady hands lah di tengah-tengah ketidakpastian yang besar seperti ini ya. Nah Jerome Powell ini dikenal sebagai dovish, tetapi kelihatannya dia akan lebih hawkish dari sebelumnya karena inflasi ini nggak main-main gitu. Inflasi ini tinggi, jadi harus nggak boleh terlalu dovish. Dovish tidak peka berarti behind the curve. Tetapi kalau terlalu hawkish, sentimennya juga terhadap investor akan jelek. Satu lagi yang perlu diperhatikan, disrupsi rantai pasokan global supply chain. Kelihatannya ini kalau berkepanjangan ya, jadi ini harus dimonitor. Ini tidak bisa diadres dengan kebijakan moneter. Mau suku bunga turun berapa, naik berapa,
pasokan global nggak terkait dengan itu. Energi krisis di mana-mana ya. Komoditas kita melihat tahun 2022 masih akan tumbuh tapi tidak sefenomenal 2021 lah. Karena kan tadinya yang menyebabkan kenaikan tinggi di komoditas ini ada diskrepansi yang sangat besar antara negara maju dan negara berkembang. Nah, permintaan negara maju itu luar biasa tinggi dan memicu kenaikan harga komoditas yang tadinya tidak siap disuplai oleh produsen komoditas ini. Kemudian tahun depan ini kelihatannya negara berkembang akan mengejar ketinggalan karena memang vaksinasinya sudah lebih merata dan pembukaan ekonomi tentu akan lebih merata. Akibatnya negara-negara berkembang yang kebanyakan adalah produsen komoditas juga akan memakai komoditas dalam jumlah banyak. Jadi nggak ekspor terlalu banyak juga gitu, nggak sebanyak tahun ini. Jadi harganya masih tetap bagus, volume tetap bagus, tapi tidak akan naik sefenomenal tahun ini gitu. Itu sih sebenarnya dari hitungan memperkirakan pertumbuhan laba korporasi tahun depan itu 12%. Kemudian 2023 normalisasi jadi 10%. Nah, kita targetkan target earning yield-nya 6% sama dengan imbal hasil obligasi. Jadi PI-nya 16,7. Ketemulah 7.600 gitu. Jadi itu sangat technical, kita nggak masukin tuh faktor listingnya Goto, sektor new economy, itu benar-benar technical banget gitu, hitungnya PE sama EPS growth. Jadi sebenarnya green economy itu luas. Sekarang ini kan ada preferensi di seluruh dunia untuk shifting ke ekonomi yang lebih sustainable kan. Jadi misalnya energi terbarukan, terutama itu kendaraan listrik sih. Karena dianggap kan jauh lebih ramah lingkungan daripada combustion engine. Nah, kendaraan listrik ini lagi sangat diminati di seluruh dunia. Komponen terbesarnya adalah baterai. Baterai itu sangat banyak memakai komponen nikel, tembaga, dan bauksit juga ada, mangan juga ya. Dan kita adalah produsen besar di semua komoditas itu. Jadi Indonesia main di situ. Nanti tambah lama tambah banyak yang disertifikasi ESG misalnya. Tapi tanpa sertifikasi itu pun kita berperan besar, terutama baterai kendaraan listrik ini. Dan juga kendaraan listrik udah banyak yang mau bikin loh. Udah di Indonesia kan ada yang bikin sepeda motor, sepeda dan sepeda motor, iya. Dan sepeda motor ini katanya juga nanti mau dipakai untuk Gojek, Grab ya. Karena lebih ekonomis sih, mahal di depan tapi bahan bakarnya murah gitu. Nah, mesti cari yang ada kerjasama ya, captive ecosystem. Jadi itu akan produsennya bisa jual gitu dalam jumlah banyak ke captive ecosystem. Otomotif yang tradisional juga ternyata banyak sekali pent-up demand. Itu tadinya kita mengira karena pemotongan pajak ya, tetapi ternyata yang laku itu mobil-mobil yang tidak mendapatkan insentif pajak itu menunjukkan data-data penjualan yang bagus gitu. Nah, kita perkirakan ini karena orang akhirnya tuh perlu ganti juga mobil. Jadi mungkin akan berlanjut di tahun 2022. Tapi kita tentu monitor ya, tanpa insentif fiskal apakah oke. Properti juga gitu. Properti juga tadinya kan karena insentif fiskal juga ya, dan banyak yang laku itu yang kelas di bawah 1 miliar. Ternyata launching yang 3-4 miliar tuh laku keras gitu. Mungkin ini juga sama, judulnya pent-up demand juga gitu. Orang mungkin perlu juga karena juga ada keluarga baru, dan kemudian mungkin sejak ada pandemi ini orang nggak terlalu perlu kantor di Sudirman Tamrin misalnya, mereka bisa kerja dari rumah. Mungkin itu juga yang memicu ya, karena yang laku juga begitu sih, bukan perkantoran tapi residential
ruko, rukan yang nggak di pusat Jakarta, tapi di pinggir-pinggir itu juga laku. Jadi kayaknya kan shifting, nggak usah selalu Sudirman, Kuningan.